Di Seri Aman, sekumpulan anak muda tampil dengan cara tersendiri menghidupkan suasana sahur di kampung mereka. Tim Gerak Sahur, itulah nama bagi kumpulan pemuda ini. Budaya kejut sahur beramai-ramai ini adalah tradisi satu dari budaya Indonesia, yang datang teman-teman, daripada tradisi membangkitkan negara sahur jiran. yang Ini adalah mendunia. budaya negara Indonesia daripada dulu. Keren. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita ingin melihat atau mereaksi tentang tradisi bangun sahur yang mendunia ya teman-teman. Nah, mendunia, sampai-sampai negara tetangga kita yang berada di Malaysia ini ikut untuk membangunkan sahur menggunakan gendang. Nah, kok bisa teman-teman? Mereka itu ikut untuk menggunakan gendang, mengikuti tradisi dari Indonesia. Tapi ada tapinya teman-teman, ada pro dan kontranya. Nah, warga di sana itu ada yang suka dan ada yang melarang ya teman-teman, karena dia bilang itu terlalu bising katanya. Nah, ada yang suka dan yang suka ini dia bilang ya, ini bisa menghidupkan suasana Ramadan seperti halnya di Indonesia. Nah, tanpa lama banyak basa-basi, kita simak aja video berikut ini. Let's go. Ingin tiru budaya Indonesia. Di Seri Aman, sekumpulan anak muda tampil dengan cara tersendiri menghidupkan suasana sahur di kampung mereka. Tim Gerak Sahur, Tim Gerak Sahur. kumpulan pemuda ini. Budaya kejut sahur beramai-ramai ini adalah satu budaya yang datang daripada negara jiran. Betul, Ini Indonesia. adalah budaya negara Indonesia daripada dulu lagi. Ya. Video geng kejut sahur di Balakong mencetuskan perdebatan hangat apabila netizen banyak menegaskan juga, bahawa tradisi seperti ini bukan budaya Malaysia dan boleh mengganggu ketenteraman awam. Ni ramai ya Kalau teman-teman. kita lakukan perkara ini, kita akan mengganggu mereka. Di Indonesia, sahur bukan bunyi alam, tapi satu kampung kejut sekali. Betul. Setiap Ramadan, kanak-kanak dan Ini remaja channel dari akan Media keliling Mosa ya, kampung teman-teman. Jangan sambil lupa bawa gendang, didukung, subscribe botol juga. atau tin, mengetuk dan menyanyi untuk bangunkan orang Oh, sahur. And these kids look forward to this, and orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa raya macam tu. Iyalah. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur. betul. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia you tak boleh buat macam ni. Tradisi kejut sahur ini bukan sekadar nak bangunkan orang, tapi cara mengeratkan hubungan kejiranan dan mencipta memori indah setiap Ramadan. Sobat Media Mosa, belakangan ini Malaysia sedang cukup heboh setelah muncul fenomena baru di tengah masyarakatnya. Beberapa warga mulai meniru tradisi yang sudah lama dikenal di Indonesia, yaitu tradisi membangunkan sahur. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cara berkeliling kampung sambil menabuh alat sederhana, memukul kentongan, atau menyerukan ajakan sahur bersama. Namun kemunculan tradisi ini di Malaysia langsung memunculkan pro dan kontra. Banyak ada juga yang ya. merasa senang karena suasana Ramadan menjadi lebih hidup, tetapi ada juga yang menentang karena dianggap terlalu ramah. Menariknya, tradisi yang kini diperdebatkan itu justru berasal dari Indonesia, tempat di mana kegiatan membangunkan sahur sudah menjadi bagian dari budaya Ramadan sejak lama. Di Seri Aman, sekumpulan Seri anak muda Aman. tampil dengan cara tersendiri menghidupkan suasana sahur di kampung mereka. Bermula seawal jam 3 pagi, mereka mengelilingi Kampung Hulu dan Kampung Hilir dengan Seri laungan Aman ni sahur daerah mana ya, diselangi teman-teman? paluan instrumen unik Daerah daripada Malaysia bahan gitar bagian semula. mana? Wartawan Zainuddin Firdaus bersama juru kamera Ahmad Nasrullah baru-baru ini sempat merakam setiap detik aktiviti mulia itu. Saksikan. Seri Aman, daerah Seri Aman. Ini naik motor guys. Kalau di Indonesia nggak ada nih yang naik motor guys. Kumpulan pemuda ini seawal jam 2.30 pagi, masih pagi ya, ini sudah pukul bersiap 2:30. sedia untuk melakukan operasi gerak sahur Iya, mereka ada baju yang juga nih bermula persatuan. dari Kampung Hulu dan berakhir di Kampung Hilir Seri Aman. Seri Sebelum Aman. memulakan perjalanan, pemuda-pemuda ini berkumpul terlebih dahulu di kawasan Kampung Hulu untuk sesi tazkirah dan bacaan doa. Dengan semangat kebersamaan dan kreativiti, pemuda ini berjalan dari keren lorong lah ke ni. lorong mengejutkan penduduk dengan laungan sahur dan paluan instrumen yang unik yang diperbuat daripada alat gitar semula. Korang dengar tak bunyi tu?
It's 2 a.m. guys. Walaupun Oh, anda pukul pindah 2 seberang kalau di je, Indonesia tapi lebih memang pagi ada lagi ya, beberapa teman-teman. benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Pukul 2 malam Lepas tu sudah kita ada bangun lagu sahur. dangdut sahur. Nah, Later baru ini Rina dapat tahu dia di yang ini atas satu hotel, tradisi teman-teman. namanya ngarak bedung. Oh, ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung atau kalau di kawasan Indonesia kat pakai sini mercun pun juga. look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa, raya macam tu. betul. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke 3:30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga. So that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, it doesn't bother me. It's kind of fun. Teman-teman, kita stop dulu ya teman-teman. Nah, seperti yang Makcik ini katakan tadi, bahwa suasana Ramadan di Indonesia itu jauh berbeda sekali teman-teman. Nah, kalau di Malaysia dia bilang itu, kalau kita bangunin sahur menggunakan kentongan lah seperti ini, menggunakan gendang. Nah, katanya kalau kita berbuat seperti itu nanti bisa-bisa kita itu diteleponin polisi. Nah, kan jadi aneh teman-teman. Nah, tapi sekarang mungkin berbeda ya teman-teman. Mungkin ini kan dulu, tapi sekarang mungkin masyarakat di sana di Malaysia itu mungkin sebagian lah, mungkin nggak semuanya, tapi bisa menerima lah mungkin. Nah, pas masuk di sana tradisi bangun sahur ini, mereka tuh mungkin merasa, wih ternyata beda ya. Nah, mungkin mereka berpikir seperti itu. Dan Ramadan itu agak terasa hidup lah, bukannya sepi sama sekali ya teman-teman. Nah, katanya di sana itu juga cuma azan 2 kali. Nah, setelah itu selesai, nggak ada lagi yang bangunin sahur seperti yang ada di Indonesia. Kan kalau di Indonesia di masjid-masjid atau di pesantren ya teman-teman, banyak sekali orang-orang yang bangunin sahur, yang bilang sahur. Nah, tapi kalau di negara tetangga kita Malaysia ini nggak ada sama sekali. Dia bilang, bahkan kalau kita memakai gendang, dia bilang itu kita malam-malam mau dilaporin sama polisi. Nah, kan jadi aneh teman-teman. Kalau begini raya itu terasa sepi lah. Nah, oke, kita lanjut. Waktu sahur tiba, ayo para warga kita. Nah, ini pun kendangnya besar banget kan. Kita sahur sebelum imsak tiba. Oh, ini pakai drum mungkin dia buat. Di Indonesia. Nah, di Indonesia. Nah guys, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Nanti gimana pendapat kalian, jangan lupa tulis di bawah di kolom komentar. Nah, seperti yang kita dengar tadi, para konten kreator ini juga bilang, atau Makcik dari Malaysia, yang dari Arab juga ada ya, yang tinggal di Indonesia. Nah, kita mulai dari yang Makcik dari Indonesia nih. Nah, Makcik yang bilang dari Indonesia ini mengatakan, mungkin ini video teman-teman, mungkin nih tahun lepas lah, tahun dulu ya teman-teman. Dia bilang itu kalau orang membangunkan sahur di Malaysia menggunakan, contohnya seperti halnya di anak-anak Indonesia atau remaja di Indonesia, menggunakan gendang lah, menggunakan kentong lah, menggunakan botol pokoknya sejenis botol apa ya namanya teman-teman, pokoknya botol lah, sejenis botol. Nah, itu bisa malah nanti kita itu dilaporin polisi katanya kan. Ini aneh juga ya, mungkin mereka itu terlalu kebisingan atau gimana. Nah, tapi itu yang Makcik ini katakan tadi. Lain halnya dengan di Indonesia teman-teman. Tapi sekarang itu tradisi bangunin sahur ini mulai mengikuti tradisi Indonesia sekarang. Di Malaysia kan tadi kita bisa lihat tadi tradisi bangunin sahur sudah masuk ke Malaysia, tapi cuma mungkin di beberapa daerah lah. Katanya tadi di daerah mana itu tadi, adalah daerah-daerah tertentu yang mungkin warganya membolehkan lah, atau
biar suasana Ramadan itu katanya lebih hidup. Nah, emang lebih hidup ya teman-teman. Kita kan bisa merasakan kalau nggak ada kalau nggak bulan Ramadan kan sepi sekali ya teman-teman. Nggak ada sama sekali kita dengar orang bangun pukul 2 atau pukul 3 teman-teman, sepi sekali. Tapi kalau lain halnya dengan di bulan Ramadan ini, pokoknya terasa sekali kita itu berbeda, sangat berbeda. Pokoknya keceriaannya berbeda. Pokoknya Ramadan itu terasa hidup dengan orang-orang yang ada atau adik-adik yang membangunkan sahur menggunakan kentongan ini, menggunakan gendang yang keliling kampung ya teman-teman. Dulu saya juga pernah. Nah, waktu masih muda lah teman-teman, tapi sekarang udah agak dewasa sedikit. Nah, itu yang paling mahal. Yang paling mahal itu teman-teman bukan momen. Nah, momen itu ya kalau kita ingat tuh, pasti merasa sedih, ada rasa kangennya, ingin lagi seperti itu. Itu yang membuat orang itu ingin terus membuat tradisi atau menjaga tradisi keliling kampung untuk membangunkan orang sahur. Nah, bahkan juga ada beberapa beberapa orang membangunkan dengan menggunakan mercun ya teman-teman. Tapi ini nggak bagus ya teman-teman, jangan diikuti. Mungkin lebih baik kita menggunakan kentongan lah atau menggunakan gendang lah, itu lebih menjaga lah, intinya teman-teman, lebih menjaga perasaan orang yang jangan terlalu kejut sangat lah teman-teman. Mungkin mereka juga ada anak kecil lah, nah itulah kita jaga ya teman-teman. Bukannya kita semau-maunya juga nggak menjaga perasaan tetangga kita atau di kampung kita. Nah, itu nggak baik ya teman-teman, jangan kita ikuti hal-hal yang seperti itu. Nah, ada juga dari warga Arab ini teman-teman, mereka itu merasa aneh dengan orang Indonesia. Katanya kalau pas bulan puasa atau bulan Ramadan ini, orang Indonesia itu rajin banget sholat itu teman-teman. Rajin banget, pokoknya ibadah. Pokoknya full lah, intinya sholatnya itu full. Lain halnya kalau di bulan-bulan yang lain katanya itu mereka tuh nggak ada sama sekali. Emang ini fakta ya teman-teman, fakta. Ini fakta, pasti kalian juga merasakan hal yang seperti itu. Pasti kalian juga rajin sholat lah, pokoknya menghindari hal-hal yang negatif lah intinya. Nah, dan orang Arab ini juga bilang tadi orang Indonesia itu takut banget lapar. Takut banget kelaparan, bahkan karena orang Indonesia ini harus banyak minum katanya. Kalau bisa mungkin 1 galon dia boleh habisin biar nggak haus besok katanya. Nah, dan juga dia bilang tadi itu, emang di Arab itu banyak makannya ya teman-teman. Orang Arab itu emang banyak makan ya teman-teman. Tapi beda sama di Indonesia ini, katanya semuanya mau dimasukin bakso, sebelah, pokoknya semuanya yang ada dikasih sama orang tuh semuanya mau dimasukin biar nggak lapar besok. Sebenarnya kan ini Tuhan mengajarkan kita untuk merasakan lapar ya teman-teman, untuk merasakan bagaimana sih kalau orang itu nggak makan. Contohnya kalau kita lihat banyak warga-warga atau saudara-saudara kita yang nggak dapat makan sehari-hari lah teman-teman. Mereka itu tetap tegar, tetap semangat untuk mencari menyambung hidup mereka. Nah, sebenarnya itu yang diajarkan sama kita oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman, biar kita bisa merasain gimana sih rasanya lapar itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya itu yang mungkin menyebabkan kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Nah teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa bantu channel ini biar berkembang ya teman-teman. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin.